kita tukar. Untuk itu, karena kami setelah ini akan menyampaikan aspirasi lagi, kami minta pihak atau yang mewakili dari Wali Kota Banjarmasin untuk segera turun untuk mendengarkan sebagai sosial kontrol atau pemberitahuan dari kami Ormas Dividi Pemuda Islam Kalimantan Selatan dan juga dari Ketua Serikandi Pemuda Islam Kalimantan Selatan. Sekali lagi kami mau mengaturkan ucapan terima kasih dan juga kami acung jempol juga yang selalu melaksanakan peraturan daerah yang kami lihat saat ini semakin baik, semakin santun, melaksanakan tugasnya dengan baik sekali. Mudah-mudahan selalu mendapat limpahan rahmat dan kita semua juga yang melaksanakan sosial kontrol kami, pemberitahuan kami yang kami sampaikan lewat penyampaian aspirasi yang santun, yang aman, yang damai, tidak pernah aman ya, apalagi dengan masa yang sedikit ini ya. Jadi jangan takut ya, jangan takut karena penyampaian aspirasi ini memang berdasarkan undang-undang. GRAK ini, Gerakan Rakyat Asli Kalimantan, membawahi puluhan ormas yang ada di Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah juga ada Muhammad Sahril ya, ini ketua forum komunikasi pemuda Islam Kalimantan Selatan. Nah, ini alhamdulillah mudah-mudahan tetap semakin sukses dan berhasil. Baik, untuk lebih lengkapnya penyampaian aspirasi ini segera saja Bapak Haji Muhammad Hasan tidak diindahkan, maka Ketua Dividi Pemuda Islam Kalimantan Selatan dan Ketua Serikandi Pemuda Islam akan menyampaikan aspirasi di Jakarta ya. Jadi mudah-mudahan pelaksanaan kita pada hari ini menyampaikan aspirasi berjalan dengan aman, damai, lancar dan selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk itu kami minta kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wa innahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa kunna hasalillahi ma hajatata idwa illa malakut kawi. Alhamdulillah Pak Hamli ini juga adalah sebagai senior kami. Juga ada Pak Anani dari Pemtim. Alhamdulillah di siang ini ada beberapa pimpinan LSM Kalsel yang ikut bersama-sama kita. Siogianya untuk penyampaian aspirasi di wali kota ini besok sesuai surat kita hari Kamis. Namun karena mana hari ini kita bertepatan ada aksi di Polda Kalsel, dan setelah kami koordinasi dengan Pak Dirjen Polda, alhamdulillah kegiatan ini bisa kita majukan. Karena mana pada besok ada aksi buruh untuk yang mungkin mudah-mudahan yang terakhir buruh maupun mahasiswa yang sepanjang untuk bisa mentaati aturan dan undang-undang yang sudah ditetapkan. Baiklah, pertama-tama kami mengaturkan terima kasih yang tak terhingga khusus yang Polri, juga ada rekan-rekan kita, sahabat kita dari Satpol, Ketua LSM yang ada ikut di sama-sama kami. Alhamdulillah ada kurang lebih 15 LSM yang gabung dengan kita. Baiklah, sesuai yang akan kami sampaikan tiada lain dalam rangka kepedulian kami dan adanya informasi beberapa masukan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, juga para generasi muda yang katanya Kalimantan Selatan yang sudah sangat kondusif, khususnya Banjarmasin. Dengan kondusif ini hendaknya kita untuk bersama-sama jangan sampai terhasut dan teradu domba, apalagi terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itulah kami datang ke tempat ini tiada lain dalam rangka menjalin kesatuan dan persatuan, sehingga surat tertulis kami yang kami sampaikan bahwa ada bangunan yang namanya bangunan kapal terapung yang dibangun di bantaran sungai, yang mana di dalam perda yang barusan disahkan oleh DPRD Kota Banjarmasin bersama wali kota yang ada saat ini, bahwa perda bantaran sungai tidak boleh dilakukan pembangunan baik apa juga pun, sehingga masyarakat saya yang tinggal di bangunan bantaran sungai semua dihabiskan, semua sudah diganti rugi, bahkan diganti untung oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Namun kenapa dan mengapa hingga saat ini ada bangunan yang bertepatan di mata
semua di halaman Pemda ini ternyata ada bangunan yang melanggar aturan, melanggar perda yang ada. Untuk itulah kami bukan semacam-macam minta itu supaya dibongkar. Karena mana sesuai aturan harus dibongkar itu. Namun kita melihat bahwa bangunan itu sangat mahal. Berapa M itu anggaran yang dikelola katanya oleh koperasi. Apakah yang kumpulan beberapa koperasi. Namun kalau manfaatnya ada, tidak ada masalah. Ini yang mudaratnya yang kita khawatirkan terlalu banyak. Untungnya tidak ada bagi koperasi, tapi Anda melanggar aturan hukum, melanggar yang sudah ada payung hukum, perda sudah ada, tidak dibolehkan membangun di sepanjang bantaran sungai. Untuk itulah kami peduli pada bapak-bapak pejabat yang ada di Kota Banjar. Berapa buat anggaran perda? Biayanya berapa ratus juta kemarin. Namun ternyata setelah perda seperti itu yang dilakukan saat ini. Kalau tidak permanen tidak ada masalah, Pak. Yang namanya ini permanen. Jadi seyogianya bisa jalan terapung, tidak ada problem, tidak melanggar aturan. Jadi tolong bagaimana cara yang terbaik, mencari solusi yang terbaik sehingga suasana damai, suasana aman dan tetap terjalin. Ini yang kami harapkan, Pak. Dan mudah kami juga mempertanyakan seyogianya Pemda, Pemkos cepatnya untuk menelisik bagaimana ini bisa terjadi. Karena kalau kami ingin maaf hari ini pagi tadi Pak PLT Wali Kota tugas keluar daerah, sehingga saya yang tanggung jawab. Kemudian juga terima kasih kepada kawan-kawan atas kepedulian terhadap berbagai aturan yang seyogianya ditaati semua pihak. Terhadap permasalahan katakan tanda petik yang restoran terapung yang dikelola oleh informasinya gabungan koperasi, perlu saya sampaikan bahwa seluruh perizinan di Kota Banjarmasin itu harus keluarnya dari PTSP. Jadi dari PTSP keluar dari PTSP perizinan terpadu yang kepalanya Pak Mulyanta. Sebelum PTSP mengeluarkan, jadi saya sampaikan sebelum PTSP mengeluarkan, PTSP akan meminta rekomendasi dari dinas terkait. Misal tentang izin tambah itu, tetapi saya akan konfirmasi ke PTSP. Apakah saya lupa? Kan itu kan bisa juga saya tanda tangan kena banyak kan? Saya lupa. Nah, jadi akan saya, karena ini mendadak tadi, saya tidak sempat konfirmasi dengan kepala PTSP. Kemudian dengan izin tambahnya seperti apa besok. Kemudian LH izin limbahnya seperti apa. Kemudian gabungan koperasinya izinnya koperasi seperti apa. Nah, makanya ngalih lo aku ini kan bila aku ini urutnya belak-belakan. Nah jadi mudah-mudahan artinya aspirasi kliennya akan kita telusuri juga, dilaporkan juga dengan PLT Wali Kota. Kira itu kawan-kawan dari penyampaian aspirasi. Mudah-mudahan yang samping Beskop Dewi itu ada jembatan yang dibuat parkiran itu, Pak. Itu juga bantaran sungai. Setelah itu yang di samping Mitra Plaza juga yang mainan anak-anak. Namun itu karena mainan anak-anak itu sebelum perda keluar itu sudah ada. Jadi mungkin itu bisa diberikan semacam rekomendasi bagaimana yang lebih baik. Namun yang sangat fatal, barusan perda itu dibuat oleh DPD kota kok sudah ditabrak, sudah dilanggar ini. Jadi siapapun nanti yang memberikan rekomendasi, Pak, dari dinas manapun tidak dibolehkan. Mudah-mudahan kami sangat memahami apa yang telah disampaikan beliau. Karena mana mungkin kita kalau dibongkar juga nggak etis. Karena kita juga memahami kalau mudaratnya
banyak daripada manfaatnya kami harapkan, dan koperasi tidak usah meneruskan. Tapi kalau banyak manfaatnya silakan, tapi jangan permanen bangunannya. Jangan permanen bangunannya, silakan jalan kemana saja. Nanti kalau udah mau buka silakan kembali ke tempat asal. Jadi mudahan apa yang kita lakukan hari ini insya Allah, karena semua adalah untuk kebenaran kita. Qulil haqqa walau kana murra, katakan yang benar walaupun pahit. Tidak ada problem kami, Pak. Jangankan teror apapun kami tidak takut, karena semua kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati, Pak. Apalagi kita yang sudah tua-tua ini, kami bilang sama-sama dengan beliau. Wilayah Islam Kalimantan Selatan bersama kawan-kawan ya, kantor Wali Kota Banjarmasin, dan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak-bapak kita baik dari TNI, Polri. Alhamdulillah, bertamu pulang. Pada siang ini kita bisa bersama-sama salah satu wakil ketua DPRD Kota Banjarmasin, dan ada beberapa ketua komisi juga. Kebetulan ini senior-senior kita. Pemberitahuan yang kami sampaikan bahwa barusan kami ke tempat Pak Wali Kota Banjarmasin, namun kebetulan diwakili oleh Pak Sekda, ada Pak Perdim, ada Satpol PP, ada Dishub, dan alhamdulillah apa yang kita sampaikan sesuai surat kita yang tertulis. Di depan mata di kantor Kota Banjarmasin ada bangunan ilegal, bangunan liar yang melanggar aturan perda tentang bantaran sungai. Jadi tadi dijawab langsung oleh Pak Sekda. Kebetulan beliau sendiri sampai saat ini belum melihat siapa yang menandatangani rekomendasi yang memberikan izin. Beliau minta waktu 3 hari dengan kita. Namun masyarakat diobrak-abrik, dipindah, dihijrahkan ke tempat lain. Kenapa toh ada bangunan? Ada wakil ketua, ada juga ketua komisi. Ini senior kita juga bisa menjelaskan kalau sudah perda Pak Chandra Haji Hasan, selaku Ketua LSM Pemuda Islam Kalimantan Selatan, dan juga seluruh aparat yang selalu siap membantu dan mengamankan jalannya orasi damai ini. Terima kasih atas sampaiannya yang sudah Anda sampaikan, bahwa apa terkait sesuai perda kami di perda terkait bantaran sungai, memang itu juga akan kami jadikan pertanyaan nanti ke pemerintah kota, bahwa apakah itu memang sudah ada izin dan sebagainya, izin undang, apakah juga nanti kemarin kita sempat menanyakan bahwa izin mendirikan bangunnya sudah ada atau belum gitu. Terakhir kami masih dalam hal pembahasan anggaran juga nih, masih pembahasan anggaran APBD KPPS 2021. Harapan kita lagi-lagi setelah kita membaca di Perda nomor 31 kalau salah tahun 2012, pemanfaatan sungai itu memang itu tidak ada kakinya lah, artinya menunggu di situ, hanya mengapung, jadi bisa digeser dan sebagainya. Nah ini apakah memang itu sesuai dengan aturan terkait bantaran sungai nantinya? Nah ini kami sekali lagi atas nama DPRD terkait dalam pengizinan itu juga kami malah tidak tahu, dalam peresmian memang ada undangan, kami tidak hadir saat itu lah ya, karena itu namanya restoran apung, restoran terapung. Kita kaget juga kenapa bisa-bisa adanya itu. Nah, apakah ini masih bisa bergeser dan tidak mendirikan tidak ada kakinya lah kayak gitu. Ini harapan kita, nanti kami akan kaji kembali terkait perda di bantaran sungai tersebut. Yang pertama kita mempertanyakan dulu yang namanya perda itu kan tidak boleh ditabrak. Tadi kata Pak Wakil Ketua, apakah sudah ada izin? Nggak boleh mengeluarkan izin kalau memang bentukannya di sana. Kenapa? Kalau Anda nanti mengeluarkan izin, jelas melanggar penyalahgunaan wewenang, juga pembiaran terhadap ini. Nah, jadi kita kenapa kita ke DPRD Kota? Karena DPRD Kota yang membuat permasalahan perda ini. Dan kalau yang tadi yang disampaikan tentang apakah kakinya langsung ke bumi, karena kita lihat sudah di sana langsung permanen, jadi nggak ada yang kemana-kemana. Kalau yang itu kan boleh, nggak ada masalah. Cuma kalau yang permanen itu yang kita tidak sesuai aturan hukum.
Kenapa Perda dibuat itu, berapa anggaran biaya yang dibuat oleh Perda Dewan Kota Banyumasin? Jangan sampai ini dibiarkan saja. Jadi kita harapkan dari yang membidangi maupun siapa izin ke apa juga pun yang kalau itu bangunan di sungai, ya kan, ada perda sungai bahwa melarang bentuk bangunan yang ada di sungai. Oleh karena itu, siapapun maka tidak boleh ada bangunan itu. Harus siapapun itu yang membangun. Maka dari itu, insya Allah kita akan menanyakan lagi kepada perizinan. Kalau memang diberi izin, kenapa diberi izin? Ya kan? Kalau tidak ada izinnya, kenapa berani-berani membangun itu? Sedikit yang ulun sampaikan hanya itu saja. Karena permasalahannya hanya itu. Dan sebelum pian-pian datang, kami kemarin itu bepanderan lawan anggota Komisi 3 bahwa itu memang dipertanyakan sudah. Tapi ini ada Ketua Komisi 3 langsung seperti apa siapa tahu. ya yang disingkir arahnya nanti jalan lagi. Nah, digeser-geser begitu, jangan sampai permanen yang studi itu. Karena kalau dipermanenkan begitu kan sudah jelas-jelas melanggar aturan. Dan tadi kita bertanyakan juga apa manfaat dan mudaratnya yang ada di sini. Kalau kebanyakan mudarat percuma aja juga kan. Jadi buat apa operasi melakukan pelanggaran hukum? Sudah jelas. Hasan, ini apa nih? Kedatangannya ke Pemko tadi apa? Jadi yang pertama, kedatangan kami hari ini baik di Wali Kota Banjarmasin maupun di DPRD Kota Banjarmasin sehubungan dengan adanya bangunan yang namanya kapal terapung. Namun bangunan tersebut berada di bantaran sungai. Jelas-jelas di depan mata kantor Wali Kota Banjarmasin. Perda ini sudah dibuat oleh Dewan Kota Banjarmasin dan sudah disahkan. Untuk itulah kami yang mana tadi Wali Kota kebetulan berada di luar daerah dan dihadiri oleh Sekda, beberapa asisten lain juga. Itu semuanya sudah kita sampaikan masukan dan informasi. Kalau ini masih diteruskan, maka tidak menutup kemungkinan. Ini jelas dugaan terindikasi penyalahgunaan wewenang juga pembiaran oleh Wali Kota Banjarmasin. Alhamdulillah DPRD Kota juga menyampaikan baik komisi yang membidangi perizinan tidak ada izin untuk bangunan yang di atas bantaran sungai maupun dari Komisi 3. Jadi mudah-mudahan kesepakatan ini semua kita harapkan Wali Kota bisa menyelesaikan ini guna jangan sampai kita juga nggak mau dibongkar nanti kerugian oleh koperasi, hendaknya dipindah-pindah saja. Jangan sampai itu permanen dibangun. Kalau masih itu kita akan langsung laporkan ke kejaksaan karena penyalahgunaan wewenang dan pembiaran. Salah dan hilaf mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya mana aja dan apa aja penyampaian aspirasinya? Jadi yang pertama penyampaian aspirasi kita tadi di Wali Kota Banjarmasin, setelah itu kita lanjutkan dengan DPRD Kota. Dan yang terakhir kita di Mapolda Kalimantan Selatan. Untuk di Mapolda Kalsel, alhamdulillah kami beberapa pimpinan LSM Kalsel sepakat memberikan dukungan penuh kepada Bapak Kapolda Kalsel beserta jajarannya maupun Polresta yang ada di Banjarmasin. Karena mana apa yang dilakukan beliau dalam rangka melaksanakan tugas selalu santun dan selalu bijak sehingga suasana selalu damai dan aman. Mudah-mudahan kita semua juga jangan sampai masyarakat kita terhasut dan teradu domba, apalagi terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan juga kita sampaikan bahwa apabila ada masukan dan informasi mengenai adanya pemilu kada ini, hendaknya semua informasi yang belum tentu kebenarannya untuk tidak diindahkan oleh Bapak Kapolda Kalsel. Untuk di Pemko sendiri tadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini orangnya luar semangat beritaan. Suaranya bilang nama mirsa RKTP wedepatan pulang kita di acara Sahiber Memandir. Selama gesan kepentingan orang banyak pandekakan takos. Intinya bila kita mau bersuara gesan kepentingan orang banyak nih, insya Allah hidup kita lebih nyaman. Amin. Tapi kita ini sebidang aja, cuma beda panggung aja kita lawan beliau gini. Artinya menyuarakan nang
benang yang kadata sambung tuh apa? Benang putus. Nah, penyambung lidah, perpanjangan lidah, panjang lah ilang sih. Alhamdulillah hari ini kita lawan DPD Pemuda Islam nang aktif di masyarakat. Insya Allah masyarakat Beretaan khususnya Kota Banjarmasin ini tahu Beretaan Buan Sidin. Bila ada kesenjangan tuh paling pamukanya Buan Sidin tuh bang menyuarakan dulu. Nah hari ini kita tatamu lawan Buan Sidin ini bersamaan lawan nih kayaknya pacang habis masa jabatan nih Bapak Bugi Purnomo lah. Sidin ini jabatannya kalau dalam bahasa kami di Kaluwato businis support head. Businis support head peace presiden kalau di Dina itu apa bro? Mirip jabatannya anu pokoknya Sidin di Bank Mandiri ini. Kenapa kabuan Sidin ini semangat benar hendak memberikan apresiasi gesan gawian-gawiannya. Sebelumnya lu bertakon dulu lah Mang Hasan nih Sidin nih selama ini apa gerang jadi Buan Pian nih ada perasaan hendak memberikan apresiasi kalinya juga biasanya. Jadi yang pertama hampir setahun yang telah lewat kami melaksanakan penyampaian aspirasi di Bank Mandiri. Karena kebetulan ada miss antara nasabah Bank Mandiri yang kebetulan uang nasabah itu semacam hilang begitu saja, lenyap. Jadi kami menyampaikan, alhamdulillah diganti oleh beliau. Semua uang yang hilang kemarin sudah digantikan beliau. Dan kebetulan juga beliau ini yang kita lihat selama ini belum ada yang jabatan seperti beliau ini yang membangun masjid. Beliau sudah sempat membangun masjid di belakang Bank Mandiri. Bahkan jalan trotoar dibangunkan beliau. Nah, itulah alhamdulillah juga kami kemarin ada ribuan paket sembako zaman pandemi kemarin diberikan oleh Bank Mandiri oleh beliau untuk membagikan kepada warga kami. Alhamdulillah. Artinya hampir sebidang lawan buahannya nih lah, buahannya memperhatikan masyarakat pas bersambut lawan Sidin yang lumayan perhatian jualan masyarakat. Jadi kebetulan beliau Pak Budi ini pensiun, masa purna beliau sudah selesai. Mudah-mudahan dalam rangka pengabdian beliau selama kurang lebih 7 tahun ini beliau selalu disehatkan badan, dikuatkan iman beliau, bahkan beliau bisa diberi rezeki yang banyak yang mudah. Jadi sehingga apa yang saat ini yang pernah dilakukan beliau itu mudah-mudahan pimpinan yang baru ini yang menggantikan beliau kembali seperti beliau. Kalau bisa mungkin lebih bisa bergerak lagi, lebih bisa maju sehingga nasabah lebih banyak. Mudah-mudahan Bank Mandiri selalu sukses dan maju. Ini bukan Sri Kandinya lawan pemuda Islam ini, adakah ucapan khususnya secara resmi gasan Pak Bugi Purnomo? Nah, ulun silakan dulu gasan pimpinan mau ucapkan memberikan apresiasi gasan apa yang sudah Sidin lakukan dan Sidin hendak melepaskan jabatan dari businis support head tadi. Nah, silakan nak dulu. Jadi alhamdulillah kami di hari ini, kebetulan hari ini hari Rabu 21 Oktober 2020, setelah kami tadi penyampaian aspirasi baik di Wali Kota, di PRD Kota dan Kapolda Kalsel, kami sepakat setelah mendengar beliau selaku Vice President di Bank Mandiri, beliau salah satu pimpinan dan alhamdulillah beliau masa pensiunnya sudah beberapa hari ini tinggal lagi. Beliau akan meninggalkan Bank Mandiri. Mudah-mudahan apa yang dikatakan tadi dengan meninggalkan Bank Mandiri ini kepada pimpinan yang nanti menggantikan beliau, kita harapkan bisa lebih seperti beliau. Dan kepada beliau mudah-mudahan sekali lagi beliau dipanjangkan usia beliau. Semoga dengan keluarga beliau selalu rukun dan damai. Segala amal ibadah beliau selalu mabrur. Dan kami juga mengharapkan mudah-mudahan beliau juga selalu dengan Bank Mandiri selalu bisa bekerja sama kembali. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bang Hasan lah. Nih mudah-mudahan doa Sidin maaminakan banyak, lawan pemirsa RKTV maaminakan juga. Artinya orang-orang yang peduli dengan masyarakat ini kita kada kawa mendorong Sidin secara langsung, paling kada kita umpat mendoakan mudah-mudahan Sidin disehatkan ya. Kalau lawan juga ulun mendoakan khususan lawan amang ulun seorang lawan ini Beretaan
jangan ampe menyuarakan itu. Alhamdulillah. Masalahnya siapa lagi yang diharap? Kadang-kadang kan memang tugas DPR menyuarakan, tapi ada yang putus. Siapa lagi yang kamu menyambungkan? Mun kada kayak Buhan Pian ini wani vokal walaupun resikonya kadang-kadang dimusuhi orang, dibenci orang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kau menghadapi risiko itu tetap konsisten menyuarakan apapun itu. Mudah-mudahan buhannya ini dengan menyuarakan itu hajat hidup buahnya dimudahkan juga. Bungas-bungas seberataan. Ini ada yang kabuhan pemuda Islam nih yang kalau kita teriakkan nah kesembuhan RKTP apa? Berang yang teriakannya apa pemuda Islam? Pemuda bergerak. Pemuda Islam bergerak. Pemuda Islam bergerak. Pemuda Islam bergerak. Nah, ini luar biasa. Terima kasih banyak Mang sudah memberikan kami waktu. Lawan juga mudah-mudahan tersampaikan langsung kepada Pak Bugi ini terkait apresiasi buhannya dan penggantinya menjadi yang sama paling kada ataupun lebih baik dari Presiden. Terima kasih nih ulun si Utuh Kureheng dari RKTP Reportase Kalimantan TV. Jangan kada ingat download aplikasinya di Play Store. Billahi taufiq wal hidayah waridul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.